Saya membaca sebuah ilustrasi yang menarik, saudaraku. Ada seorang yang tinggal di desa. Orang ini bernama Ben Butter. Disebut Butter karena dia usahanya itu bikin mentega. Orangnya jujur, saudaraku. Kota kecil itu ada sebuah toko roti. Majikan toko roti ini namanya Bapak Andreas. Nah, Bapak Andreas ini satu kali beli mentega dari Pak Ben. Waktu dia bawa menteganya, ya dia beli 1,5 kilo mentega. Dia merasa bahwa ini nggak 1,5 kilo ini timbangannya ini. Ini pasti timbangannya ini dikurangi. Ketika dia timbang, betul, ternyata hanya 14 ons, saudara. Membuat dia berang, marah, aku ditipu oleh Ben Butter, begitu. Dia langsung lapor polisi. Nah, Pak Ben ditangkap, saudara, dengan tuduhan penipuan. Sampai ke pengadilan, Pak Hakim bertanya pada Ben Butter ini, Bapak Ben, apakah benar telah menjual mentega kepada Bapak Andreas? Benar, Pak. Tanggal berapa? Dia sebutkan tanggalnya. Dia membeli kepada Anda berapa yang dia beli? Dia beli 1,5 kilo. Berarti Anda menjual 1,5 kilo mentega kepada Bapak Andreas. Benar, Pak Hakim. Saya menjual 1,5 kilo. Bapak Andreasnya langsung berkata, saya sudah buktikan, saya timbang, dan ternyata hanya 14 ons. Jadi engkau menipu aku 1 ons mentega. Kemudian hakimnya cukup bijak bertanya, Pak Ben, Anda punya timbangankah di rumah? Dijawab, ada Pak Hakim, tapi mohon maaf, batu timbangannya dipakai mainan anak saya, kemudian hilang dan belum ketemu. Sehingga ketika saya ada pesanan dari Pak Andreas, maka saya pikir saya pakai ukuran kemarin saya membeli dari Pak Andreas gula 1 kilo dan 1,5 kilo. Masih terbungkus rapi. Saya pikir karena saya belinya dari Pak Andreas, pasti itu sudah ditimbang. Dan 1,5 kilo gula itulah yang saya pakai untuk mengukur atau menimbang akan mentega yang saya jual kepada Bapak Andreas. Dibuktikan, ditunjukkan betul timbangannya pakai itu. Dan ketika itu ditimbang oleh Pak Hakim, ternyata memang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ternyata itu hanya 14 ons. Itu Pak Andreas itu dia mengukur orang lain itu dengan bajunya sendiri, ya, ukur baju badan sendiri. Dia pikir semua orang itu curang, maka dia mencurigai. Ternyata kecurangan dari Pak Ben itu sebetulnya dia sendiri yang curang. Dengan ukuran dia mengukur, diukurkan kepada dia. Akhirnya dalam cerita ini justru yang kena denda adalah Pak Andreas. Nah, demikian saudaraku, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar hati-hati apa yang kita buat pada orang lain, entah itu negatif, entah itu positif, itu harus benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Tuhan.